Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, gimana kabar kalian? Nah, kali ini kita belajar matematika. Kita akan belajar tentang mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya. Kalau pada pembelajaran sebelumnya kalian mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen dan persen menjadi pecahan biasa. Nah, siapkan alat tulisnya, dengarkan penjelasan dari Bu Puri ya. Oh ya, jangan lupa kalian terlebih dahulu harus berdoa sebelum kalian mengerjakan atau belajar matematika. Baik, kita mulai. Nah, anak-anak, kita belajar tentang yang pertama, pecahan biasa menjadi persen. Ingat nggak, persen itu ditandai dengan apa? Ya, ada bulatan itu dan penyebutnya selalu 100 ya. Caranya mengubah pecahan biasa menjadi persen itu dengan mengubah penyebut menjadi 100. Penyebut itu yang atas apa yang bawah? Ya benar, yang bawah, jangan sampai terbalik. Nah, caranya dengan mengubah penyebut menjadi 100. Contoh, ini Bu Puri kasih dua contoh. Yang pertama 1/2. Nah, ini pecahan biasa 1/2. Gimana caranya mengubahnya menjadi persen? Nah, caranya kita cari perkalian yang menghasilkan penyebutnya menjadi 100. Jadi kita cari perkalian berapa yang hasil penyebutnya bisa menjadi 100. Jadi penyebutnya kita ubah menjadi 100. Nah, 1/2. Nah, itu dikali berapa ya? Biar penyebutnya jadi 100 dikali berapa? Ya benar, dikali 50. Penyebutnya dikali 50 karena 2 dikali 50 hasilnya 100. Kalau bawah dikali 50, atas juga harus dikali 50. Penyebut dan pembilang dikali dengan bilangan yang sama, yaitu 50. Nah, 2 kali 50 hasilnya 100. Nah, 1 dikali 50 hasilnya 50. Nah, dapatlah hasil 50/100. Nah, 50/100 ini masih pecahan biasa. Nah, kita ubah menjadi persen, yaitu berapa? Sama halnya dengan 50%. Jadi seperti itu caranya ya. Pokoknya kita cari perkalian yang dapat menghasilkan 100 atau penyebutnya diubah menjadi 100. Itu dikali berapa? Contoh yang kedua ada 3/4. Kita ubah menjadi persen. Caranya dengan mengalikan. Mengubah penyebutnya biar menjadi 100. Nah, 3/4 dikali berapa? Nah, 4 itu dikali berapa? Penyebut 4 ini dikali berapa yang menghasilkan 100? Ya, 4 dikali berapa yang menghasilkan 100? Ya benar, dikali 25. 4 dikali 25 hasilnya 100. Bawah kali 25, atas juga dikali 25. Nah, 3 dikali 25 hasilnya 75. Nah, hasilnya ketemu hasilnya 75/100 sama dengan 75%. Nah, ini hasilnya ya. Jadi misal ada 2/5. Nah, 2/5 penyebutnya kita harus ubah menjadi 100. Berarti 5 dikali berapa ya hasilnya 100? Ya, dikali 20. Nah, kalau bawah dikali 20, atas juga dikali 20. 2/5 dikali 20 sama dengan berapa? 40/100 sama dengan 40%. Jadi seperti itu ya cara mengubah pecahan biasa menjadi persen dengan mengubah penyebutnya menjadi 100. Cara yang kedua, mengubah bentuk persen menjadi pecahan ya, diubah
persen menjadi pecahan biasa, itu caranya dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100 kemudian disederhanakan. Jadi persen ini kita ubah menjadi pecahan biasa yang berpenyebut 100 kemudian disederhanakan. Jadi kebalikan, kalau yang tadi dikali sekarang dibagi. Contoh, Bu Puri kasih 3 contoh. Ada 25%. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa. 25% sama halnya dengan 25 per 100. Nah, 25 per 100 kita bagi. Cari pembagi yang sama-sama bisa. Yang sama-sama bisa untuk dibagi. Nah, ini dibagi 25, mau dibagi 5 dulu boleh, mau dibagi misal 2 dulu, pokoknya yang sama-sama bisa. Ya, 25 dibagi 25 hasilnya berapa? 1. Nah, 100 dibagi 25 hasilnya berapa? 4. Nah, 25% kalau diubah menjadi pecahan biasa menghasilkan 1 per 4. Nah, 1 per 4 ini bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Jadi, 25% sama dengan 1 per 4. Yang kedua, 40%. Sama halnya dengan 40 per 100. Nah, 40 per 100 dibagi. Cari pembagi yang sama-sama bisa. Misal mau dibagi 10, mau dibagi 4 dulu boleh, mau dibagi 2 dulu boleh. Terserah kalian ya. Ini dibagi 20. Nah, 40 dibagi 20 hasilnya 2. 100 dibagi 20 hasilnya berapa? Hasilnya berapa? 20 dibagi 100 hasilnya 5. Jadi 40% kalau diubah menjadi pecahan biasa adalah berapa? 2 per 5. Oke. Nah, contoh yang ketiga, 72%. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Ya, 72 per 100 sama dengan 72 per 100 dibagi berapa? Bu Puri kasih contoh dibagi 4. Nah, 72 dibagi 4 hasilnya 18, 100 dibagi 4 hasilnya 25. Nah, ketemulah 18 per 25. Ini bisa diperkecil lagi? Tidak bisa. Jadi ini ya contoh-contohnya. Kalau memang hasilnya masih bisa disederhanakan lagi, silahkan disederhanakan lagi. Tapi kalau tidak bisa ya tidak usah. Ingat ya, kalau pembaginya cari yang sama-sama bisa untuk dibagi. Yang atas bisa, pembilang bisa dibagi bilangan tersebut, penyebut juga dapat dibagi bilangan tersebut. Jangan atas sama bawah beda, pokoknya harus sama. Nah, anak-anak, inilah ya kita hari ini belajar mengubah pecahan biasa jadi persen, mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Kalau pecahan biasa jadikan persen, itu mengubah penyebutnya menjadi 100 alias dikali. Kalau persen menjadi pecahan biasa itu dengan cara dibagi. Cari pembagi yang sama-sama bisa. Oke. Nah, soal latihan ini ya, nomor 1 dan nomor 2 masing-masing ada 5. Silahkan kalian kerjakan, ditulis soalnya di buku tulis kalian dengan jelas ya. Kalau mau pakai caranya lebih bagus, lebih baik. Oke? Nah, sekian dari Bu Puri, semoga kalian paham, mengerti. Dan Bu Puri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.